Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, merendahkan diri, mengucap syukur karena kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini semua karena tuntunan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami masing-masing. Berikanlah kami hati yang mengerti dan jadikan kami pribadi-pribadi yang menjadi pendengar dan jadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 27. Tertulis demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada fakta unik tentang burung Raja Wali. Seekor anak burung Raja Wali yang dipisahkan dari induknya dan terpisah dari sarangnya, lalu dipelihara di rumah atau di kandang, tidak akan pernah bisa terbang, kecuali dia dilatih untuk terbang di tempat yang tepat, disertai dengan contoh untuk terbang. Burung Raja Wali yang baru belajar terbang, rentan untuk mengalami cedera apabila terjatuh dari tempat yang tinggi, sebab berat tubuhnya cukup berat. Itu sebabnya saudara, di sarang aslinya, induk burung Raja Wali akan mengajarkan anak-anaknya untuk terbang secara bertahap, mulai dari mengembangkan sayapnya, melatih kekuatan sayap, dan kemudian meloncat di sarangnya, atau meloncat dari sarang ke tempat yang terdekat, lalu kembali lagi. Selama burung Raja Wali tidak dilatih dan tidak melatih dirinya, ia hanya bisa berjalan dengan kedua kakinya. Sayapnya tidak akan bisa ia gunakan untuk terbang sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi semua yang kita hadapi. Lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan, dan bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Fakta unik mengenai burung Raja Wali merupakan gambaran bagi kita bahwa kita bisa atau tidak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama saudara, lingkungan kita. Seringkali tidak disadari bahwa lingkungan di mana kita berada sangat mempengaruhi diri kita. Lingkungan dapat membentuk cara pikir kita, menjadi kebiasaan, lalu menjadi sebuah budaya dalam keseharian kita. Kita tentu tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, tapi kitalah yang seharusnya mempengaruhi lingkungan yang buruk itu. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Saudara dan saya bisa hidup baik, bisa hidup benar, apabila kita tidak membiarkan diri kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kisah lain tentang seekor burung Raja Wali yang dipelihara bersama dengan ayam. Dan burung Raja Wali ini tidak bisa terbang karena selama dia hidup, selama dia dibesarkan, dia berada bersama-sama dengan ayam dan dia tidak belajar untuk terbang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berada dalam Tuhan, supaya kita menjadi pemenang-pemenang bersama Tuhan. Perhatikan lingkungan di mana kita berada. Jadilah pemberi pengaruh, bukan yang diberikan pengaruh. Yang kedua saudara, pandangan pada diri kita sendiri. Faktor kedua adalah bagaimana kita memandang diri kita. Lingkungan mungkin sudah tepat. Kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita sendiri terus-menerus memandang diri kita tidak bisa, maka hal ini akan membuat kita tidak berkembang. Kita merasa terus tidak mampu. Padahal saudara, firman Tuhan katakan,
saudara dan saya itu berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Dan perlu kita sadari juga bahwa kita diberikan kekuatan dan kuasa oleh Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, saudara, kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percaya kepada Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ia sanggup dan maha kuasa untuk mengerjakan segalanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang percaya. Miliki iman, meskipun iman kita hanya sebesar biji sesawi saja. Bersama Tuhan, kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Mari saudara menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mengatasi badai dan menang atas segala keadaan. Tuhan yang menciptakan kita dan yang telah menebus kita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami saat ini, bahwa kami bisa, kami mampu, karena Tuhan memampukan kami. Kami tidak mau ya Tuhan, dipengaruhi oleh lingkungan di mana kami berada, tapi kami mau memberikan pengaruh terhadap lingkungan kami. Engkau yang telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga yang memberikan kami kekuatan dan kuasa untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membuat kami berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kami kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya, beriman, berharap kepada-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami mampu, bersama Engkau ya Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu. Lindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan apapun pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, berikan jalan keluar, mujizat, kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan dan rahmat-Mu tercurah atas semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.